Pangkat, jabatan, kedudukan, harta, nggak ada yang kita bawa, Bu. Itu cuma titipan doang. Lahir ke dunia kita nggak bawa apa-apa, benar? Lahir ke dunia nggak bawa apa-apa, Bu. Dibantuin sama orang. Nama yang kita punya dikasih sama orang, benar? Baju dipakai nama orang. Apa yang mesti kita disombongin? Lah iyalah, nggak mungkin disebut kaya kalau nggak ada yang miskin. Makanya orang kaya jangan pelit sama orang miskin. Kalau ada orang kaya pelit, duitnya nggak mau dibagi-bagi orang miskin, pelit, medit, koret, buntut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Nanti inget Bang, lihat. Olahraga kaos minjem, bukan main. Gue sih minta ampun, 1000 ampun. Yang satu nyisot aja, yang satu ngelapin salon aja. Segini banyaknya orang kagak ada nyenangin gua. Nyakitin semua. Rasulullah mampirlah bersama Sayyidina Abu Bakar di rest area. Ada rest areanya, namanya Gua Thur. Mau masuk ke gua, Rasulullah di stop. Jangan dulu ya Rasul, saya duluan yang masuk, kata Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Saya mau bersih-bersih. Takut-takut nanti di gua ada binatang, Rasulullah ntar ngapa-ngapa. Bener Bu, Sayyidina Abu Bakar masuk duluan, bersih-bersih, coker-coker, korek-korek, tangannya digigit kalajengking. Sakit, bengkak, mukanya pucat. Kalajengking Arab beda sama kalajengking Cikarang Baru. Sakit, bengkak, mukanya pucat, nggak ngomong. Sayyidina Abu Bakar diam aja. Ditegur sama Rasul, ya Abu Bakar. Iya ya Rasul. La takhaf, jangan takut. Enggak ya Rasul, saya enggak takut. Wala tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kau sedih, Allah bersama kita. Enggak ya Rasul, saya enggak takut, enggak sedih. Tapi kenapa muka pucat begitu? Tangan ini ya Rasul. Ngapa tangan? Diantup kalajengking. Apa kata Rasulullah? Ngapa nggak ngomong? Komen dong. Komen. Rasulullah ambil tangan Sayyidina Abu Bakar, dibacain bismillah sama Rasulullah, langsung diludahin. Detik itu juga bengkaknya kempes. Kenapa? Ludah Nabi. Coba pakai ludah kita. Wow, mungkinan bengkak kok. Masya Allah, basyarun lakal basyari. Manusiawinya memang sama. Beliau Rasul keringetan, kita juga keringetan Bang. Sama keringetnya, cuma kualitasnya beda. Keringet Rasulullah bau minyak kasturi, laler nemplok di badan Rasulullah nyerosot. Lain nama kita, laler nemplok di badan kita nyarang, bau. Maka istri beliau yang namanya Siti Aisyah luar biasa Bu. Kalau Rasulullah pulang dari mana-mana keringatnya dilapin sama Siti Aisyah. Habis dielap diciumin. Tuh. Makanya ibu-ibu kalau pengen bakti sama suami begitu. Suami pulang dari mana-mana apalagi habis macul. Oh, tarik aja Bang. Sini Bang, minyak misik Bang. Nah, lu rasain bau perengus-perengus dah Bu. Nih, kenapa? Karena Rasulullah ya miski wa tibi. Rasulullah badannya bau minyak misik, bau minyak kasturi, luar biasa. Basyarun lakal basyari. Kemuliaan akhlaknya udah nggak ada lagi. Nggak ada yang nandingi beliau. Rasulullah uswah, dijadikan contoh oleh Allah. Kemuliaan akhlaknya udah kita baca dalam rawi ini tim hadroh tadi. Itu sejarah guru kita yang baca luar biasa. Itu semua kemuliaan akhlak Rasulullah dibaca sejarah riwayatnya. Maka anak hadroh ketika baca marhaban ya marhaban ya nurul aini marhaban jaddal husaini marhaban marhaban. Rasulullah hadir di tengah-tengah kita Bu, diiringi dengan wangi-wangian. Masya Allah, anak hadroh yang megang bas semangat nabunya, ciputa ciledug ciputa ciledug ciputa ciledug.
Ciledug, Ciputat, Ciledug. Nih anak hadroh. Yang macam-macam sama anak hadroh. Hadroh artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Makanya ibu kalau punya anak perawan, didemenin anak hadroh, kasih aja. Pokoknya anak ibu aman terjaga. Ada yang nyolek sedikit digampar langsung sama dia. Wow, tahu sendiri kapalan semua tangannya bu, melintir ukuran tabok sama dia. Nih, masya Allah luar biasa. Dibaca, dirawi sejarah kemuliaan akhlak Rasulullah. Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji mengutip dalam salah satu kutipan beliau apa? Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadhu. Ada kan dirawi Barzanji? Ada kan dirawi Barzanji? Ada kan dirawi Barzanji? Ada kan? Ada kan? Ada kan? Ada. Beliau Rasul itu apa? Kata beliau Rasulullah itu luar biasa, syadidal haya wa tawadhu, rendah hati, enggak sombong. Beliau itu orangnya pemalu. Nabi orangnya maluan bu. Nabi orangnya pemalu. Nabi orangnya pemalu. Nabi mana buktinya? Pernah satu hari Rasulullah naik ke atas Ka'bah, dandanin Ka'bah rusak, angin kenceng bang, niup gamis Rasulullah, kesingkap itu gamisnya, betisnya kelihatan dari orang dari bawah. Nabi langsung turun, mukanya pucet, malu. Kenapa? Karena betis kelihatan orang dari bawah. Tibang betis kelihatan malu, tibang betis kelihatan malu bu, tibang betis. Ini perempuan sekarang urat malu udah banyak yang putus. Udah nenek-nenek, ya Allah, pakai celana wahai, naik motor keliling komplek, bu, lo kencang banget kebut, pek. Kirain kenal pot racing, kulit ketiup angin, najong bener dah. Ya Allah bu, pakai jilbab, disuruhnya jilbab, perempuan cewek kudunya pakai jilbab, tutup aurat. Apa itu jilbab? Jilbab itu bukan yang dipakai di kepala ibu, ini namanya kudungan. Beda antara jilbab dengan kerudung. Yang disebut jilbab itu pakaian yang gombrong, yang nutupin aurat, yang gak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Kalau sekarang ada cewek pakai kudungannya bagus, hijabnya modern, tapi pakai kaosnya ketat, celananya ketat, secara hukum agama masih haram. Kenapa? Karena apem masih kepajang. Nih, yang belaga-belaga budek bu, tawa, bu. Nih makanya Nabi betisnya kelihatan malu, syadidal haya wa tawadhu, orangnya pemalu dan juga orangnya tawadhu, rendah hati, kagak sombong. Nabi mah enggak sombong bu, Nabi mah enggak sombong bang, Nabi enggak sombong. Padahal pangkat lebih tinggi dari kenabian, lebih tinggi dari kerasulan. Beliau pangkatnya lebih tinggi dari 124.000 nabi. Beliau Rasul pangkatnya lebih tinggi dari 313 Rasul. Gelarnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Bahkan beliau sudah dijamin masuk surga, dihindarkan dari api neraka. Dosa yang lalu yang akan datang dihapus, ditipek, digebek, udah nggak ada. Tapi pangkat tinggi enggak sombong. Kita kadang-kadang aneh sekarang, pangkat baru tibang jadi bini RT aja belagu. Ada bu RT, bukan RT sini, bukan, sono di luar negeri. Ya Allah, baru kaya dikit aja udah sombong, bener bu? Mentang-mentang kaya, jalan nggak nginjek tanah, kuntilanak kali. Mentang-mentang pangkat tinggi sombong, dipanggil kagak nengok. Mentang-mentang jabatan tinggi jalan pundak duluan, dada duluan, ih najong. Apa yang mau disombongin? Kita lahir ke dunia emang bawa apaan ayo? Enggak bawa apa-apa. Pangkat, jabatan, kedudukan, harta, enggak ada yang kita bawa bu. Itu cuma titipan doang. Lahir ke dunia kita enggak bawa apa-apa, bener? Lahir ke dunia enggak bawa apa-apa bu, dibantuin sama orang. Nama yang kita punya dikasih sama orang, benar? Baju dipakai nama orang, apa yang mesti kita disombongin? Anggota tubuh kita bu, yang paling terhormat bang kepala. Ini kepala anggota tubuh terhormat. Orang kalau nggak ada kepalanya bukan orang. Makanya kita kalau bikin KTP di kelurahan yang dipoto kepala. Ada orang sini KTP-nya gambar dengkul?
anggota tubuh yang paling terhormat kepala. Tapi ketika sujud dalam sholat, lihat ibu bapak, kepala kita sama rendahnya dengan kaki, bahkan kepala kita lebih rendah dari pantat kita, tinggian pantat dalam sujud. Apa yang mau disombongin? Nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Makanya yang kaya jangan sombong, bener bu? Orang kaya disebut kaya, ada yang miskin lah, bener? Nggak mungkin disebut kaya kalau nggak ada yang miskin, benar? Lah iyalah, nggak mungkin disebut kaya kalau nggak ada yang miskin. Makanya orang kaya jangan pelit sama orang miskin. Kalau ada orang kaya pelit, duitnya nggak mau dibagi-bagi orang miskin, pelit, medit, koret, buntut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Nanti inget bang, lihat orang kaya yang begitu, duitnya habis dimakan sama dokter. Iya, kena gula, liver, jantung, stroke. Jadi kembang balek, mati kagak, hidup kagak, nangkrak di atas balek. Bu, ya Allah, makan disuapin, cebok dicebokin, asal pagi dijemur, anaknya 7:30, keluar pakai kursi roda, dimasukin lagi 8:30, besok dijemur lagi, pengen banget mati, enggak mati-mati. Keluar jemur 7:30, anaknya pas lagi jemur lupa ngangkat. Main game aja dia bu, pas 11:30 baru ingat, ya Allah bapak belum diangkat. Akhirnya bapaknya kering kejemur. Nih jangan pelit-pelit jadi orang kaya, bener ibu? Iyalah, Masya Allah, Nabi pangkat tinggi enggak sombong, jabatan tinggi enggak sombong, bahkan kalau sholat malam kakinya sampai bengkak. Saya juga tahu di sini banyak yang pada kakinya bengkak. Man kagak tahu saya urusannya apa, asam urat ya bu.